sosok yang mampu AC Milan menangi derby della Madonnina menurut Montolivo. Mantan bintang sekaligus kapten AC Milan, Riccardo Montolivo, meyakini jika AC Milan bakal memenangi derby della Madonnina dengan skor 2-0. Tak hanya itu, Montolivo juga menyebut dua sosok kunci kemenangan AC Milan. Saya pikir kuncinya ada pada Hakan Calhanoglu. Ia sekarang bermain di tengah dan tidak di sayap lagi, kata Montolivo kepada La Gazzetta dello Sport. Menempatkan Calhanoglu di sayap adalah kesalahan besar. Dia harus lebih dekat ke tengah. Kemudian menurut saya sosok kunci ada pada Gianluigi Donnarumma, lanjutnya. Selain menilai Calhanoglu bakal berperan penting dalam kemenangan AC Milan melawan Inter Milan, sosok Donnarumma di bawah mister gawang juga diyakini bisa menentukan. Menariknya, kedua pemain yang disebut Montolivo itu sedang berada di ambang pintu keluar AC Milan. Karena hingga saat ini keduanya masih menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dengan AC Milan. Adanya kemungkinan Calhanoglu dan Donnarumma meninggalkan AC Milan secara gratis musim depan tentu harus dihindarkan. Tapi sebelum itu AC Milan perlu fokus untuk memenangi derby della Madonnina. AC Milan kembali diserang virus corona. Zlatan Ibrahimovic memang sudah sembuh, akan tetapi AC Milan ternyata masih terkena serangan virus corona. Kali ini anggota staf sekaligus mantan pemain mereka, Daniel Bonera, yang terjangkit virus corona. AC Milan pun secara resmi mengumumkan kabar tidak enak tersebut. Sebelumnya mantan bek AC Milan itu memang sempat mengalami demam. Setelah dilakukan tes, ternyata Bonera yang kini menjadi pelatih teknis AC Milan dinyatakan positif terkena corona. Daniel Bonera setelah sempat terserang demam, lalu dilakukan tes pemeriksaan usap tenggorokan. Ternyata hasilnya positif virus corona. Begitu bunyi pernyataan resmi AC Milan. Bonera saat ini berada di rumah dan sudah dalam kondisi baik. Tes usapan dilakukan pada orang lain di AC Milan tapi tak ada yang positif. Lanjutnya, dengan demikian Bonera menjadi anggota AC Milan lain yang terkena virus corona. Saelemaekers bisa jadi senjata rahasia AC Milan jelang derby della Madonnina. Jelang derby della Madonnina yang akan berlangsung pada Sabtu 17 Oktober 2020 besok, ada satu sosok yang diprediksi bisa menjadi kunci permainan AC Milan. Sosok yang akan menjadi kartu as AC Milan tersebut ada di dalam Alexis Saelemaekers. Pemain serba bisa yang dapat berperan di beberapa posisi tersebut diprediksi bakal menjadi penentu akhir salah satu derby terpanas di tanah Italia. Saelemaekers datang ke AC Milan tanpa gegap gempita dan perayaan berlebih dari para fans rossoneri. Didatangkan dari Anderlecht pada bulan Januari 2020 kemarin dengan mahar senilai 7,2 juta euro atau sekitar 125,3 miliar. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan AC Milan untuk merekrutnya. Namun dalam diam, Saelemaekers berhasil membalas keraguan publik tersebut melalui beberapa penampilan istimewa yang mengantarkan kemenangan untuk AC Milan. Sosoknya tenggelam dalam nama besar Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu maupun Brahim Diaz. Tetapi pelan tapi pasti Saelemaekers mampu membuktikan jika dirinya merupakan pemain yang akan menjadi fondasi AC Milan di masa depan. Apalagi ditambah fakta jika Saelemaekers bisa berperan di segala posisi. Fakta yang membuat dirinya besar kemungkinan akan menjadi senjata rahasia Stefano Pioli kalau menghadapi Inter Milan dalam laga bertajuk Derby della Madonnina hari Sabtu mendatang. Selain menjadi kartu as AC Milan, Saelemaekers juga merupakan pemain yang ada di dalam proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh Pioli. Meski baru berusia 21 tahun, Saelemaekers dipastikan akan menjadi andalan Pioli dan AC Milan untuk beberapa tahun ke depan. Tiga posisi yang bisa dimainkan Mesut Ozil di AC Milan. Masa depan Mesut Ozil di Arsenal masih terus menjadi bahan pembicaraan. Yang terbaru, pemain asal Jerman itu dikabarkan tertarik hengkang ke AC Milan. Ozil bergabung dengan Arsenal 7 tahun lalu dari Real Madrid. Ia telah mengoleksi 44 gol dan 77 assist dalam 254 penampilan di semua kompetisi untuk The Gunners.
Kontrak Ozil di Emirates Stadium tersisa 1 tahun lagi. Namun klub London Utara dilaporkan tidak ingin memperbarui kontrak sang pemain. Ozil bisa meninggalkan Arsenal secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Menurut laporan yang beredar, Rossoneri tertarik untuk mendatangkan pemain asal Jerman tersebut. Ozil sendiri saat ini sudah tersingkir dari skuad Arsenal. Namanya juga tidak masuk dalam skuad The Gunners untuk Liga Eropa. Mantan pemain Real Madrid itu bisa menjadi tambahan yang bagus untuk Milan. Ozil setidaknya bisa bermain di 3 posisi berbeda di San Siro. Berikut 3 posisi yang bisa dimainkan oleh Mesut Ozil di AC Milan. 1. Gelandang serang. Stefano Pioli sangat sering memakai formasi 4-2-3-1 di AC Milan. Pada formasi ini Mesut Ozil bisa bermain sebagai gelandang serang. Ozil akan berada di belakang Zlatan Ibrahimovic yang merupakan ujung tombak Rossoneri. Namun Pioli mungkin harus mengorbankan Hakan Calhanoglu untuk mempermainkan Ozil di posisi ini. 2. Sayap kanan. Mesut Ozil adalah gelandang serba bisa. Pemain asal Jerman itu juga bisa bermain di posisi sayap kanan. Ozil bahkan cukup menikmati bermain di posisi tersebut. Ia berhasil mencetak 3 gol dan 18 assist dari posisi sayap kanan. 3. Sayap kiri. Mesut Ozil bukan hanya bisa bermain di posisi sayap kanan. Mantan pemain Real Madrid itu juga pernah memainkan peran sebagai pemain sayap kiri. Ozil mempunyai catatan yang bagus ketika bermain di sayap kiri. Pemain berusia 31 tahun itu mampu mengemas 6 gol dan 12 assist dari 38 penampilan. Tiga fakta Riccardo Calafiori, bek muda sensasional AS Roma buruan AC Milan. AC Milan makin getol untuk mendekati bek sayap belia milik AS Roma, Riccardo Calafiori, yang telah menjadi buah bibir di sepak bola Eropa. AS Roma memiliki bek berusia 18 tahun yang bernama Riccardo Calafiori. Ia baru saja melakukan debut bersama tim senior Giallorossi pada 1 Agustus 2020 saat melawan Juventus. Tim serigala ibu kota tersebut ingin memperpanjang kontrak dari Calafiori yang akan habis pada 2022. Mereka pun menawarkan upah 400.000 euro atau sekitar 6,9 miliar per tahun sampai 2025. Namun ternyata agennya yang bernama Mino Raiola tak terima dengan proposal dari manajemen Roma. Ia ingin kliennya itu digaji sekitar 3 kali lipatnya dari 6,9 miliar. Situasi ini ternyata sedang dimanfaatkan oleh rival mereka yaitu AC Milan. Melansir dari laman portal berita olahraga Milan Live, Rossoneri ingin merekrut Riccardo Calafiori sebagai pelapis Theo Hernandez. Adalah direktur olahraga mereka Ricky Massara yang memiliki ide tersebut dan terus memantau perkembangan sang pemain belakangan ini. Lalu, siapa sebetulnya Riccardo Calafiori hingga AC Milan kepincut kepadanya? Inilah 3 fakta tentangnya. 1. Berharga mahal dan jadi incaran klub besar. Siapa sangka seorang pemuda berusia 18 tahun di AS Roma bisa bernilai mahal. Fiorentina dikabarkan menaruh minat dari Calafiori dan sudah mengajukan proposal 8 juta euro atau sebesar 139 miliar. Namun tawaran itu ditolak oleh AS Roma mentah-mentah. 2. Versatile. Riccardo Calafiori memiliki posisi sebagai fullback bek kiri. Meski begitu, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah atau kiri dan kanan. 3. Andalan Glazuri. Meski namanya asing, Riccardo Calafiori sangat terkenal di tim junior Italia alias Azzurrini. Ia menjadi langganan tim nasional dari umur U15 sampai U19.